Selanjutnya di mana kita akan memantau kali ini perkembangan terkini dari insiden kecelakaan di Tol Ciawi 2 Bogor, Jawa Barat. Ada Hamzah Hasibuan yang sudah ada di lokasi untuk melaporkan informasi terkini. Selamat siang Hamzah, apa hasil olah TKP yang telah dilakukan oleh tim dari kepolisian di sana? Ya, selamat siang Zila dan juga pemirsa. Saat ini proses olah TKP dari kasus kecelakaan beruntun di gerbang tol Ciawi 2 ini masih berlangsung. Bisa dilihat di belakang saya di sini Zila, bahwa pihak kepolisian ataupun petugas ini masih terus melakukan olah TKP, di mana sebelumnya ini ada salah satu truk air pengangkut air mineral ini dibawa oleh pihak kepolisian dan sudah ditandai. Di sini bisa dilihat juga Zila dan juga pemirsa bahwa petugas sudah menandai titik-titik di jalan yang diduga menjadi salah satu titik utama ataupun titik pertama kecelakaan yang terjadi di gerbang tol Ciawi 2. Di sini ada salah satu ditulis jenis minibus yang diduga menjadi salah satu posisi minibus yang tertabrak mobil truk pengangkut galon air mineral. Saat ini prosesi olah TKP ini juga masih terus berlangsung. Nantinya pihak petugas kepolisian dibantu oleh Jasa Marga akan menggunakan alat yang bernama TAA ataupun Traffic Accident Analysis, di mana nantinya petugas kepolisian akan merekam secara 360 derajat kondisi dari TKP yang ada di gerbang tol Ciawi 2. Dari waktu kami melaporkan saat ini juga Zila dan juga pemirsa sudah dilaporkan sekitar 19 korban, di mana rinciannya yaitu 8 korban meninggal dunia, kemudian 3 korban luka berat, 3 korban luka sedang, dan 5 lainnya ini luka ringan. Dari ke-8 korban yang dilaporkan meninggal dunia, pihak Kapolda juga sudah memberikan keterangan bahwa 2 dari korban meninggal dunia ini sudah berhasil diidentifikasi dan dikembalikan kepada keluarga korban. Namun pihak Kapolda ini juga masih terus melakukan identifikasi kepada para korban dan membuka posko anti-mortem di RSUD Ciawi, di mana keseluruhan korban ini dibawa ke RSUD Ciawi. Jadi pihak kepolisian ini menghimbau kepada keluarga yang mungkin merasa memiliki keluarga yang terlibat dari kecelakaan di gerbang tol Ciawi 2 ini untuk langsung mendatangi posko anti-mortem di RSUD Ciawi untuk memberikan data-data dan identitas dari para korban yang terlibat kecelakaan di gerbang tol Ciawi 2. Untuk lalu lintas Zila dan juga pemirsa, hingga saat ini kami memantau masih ada antrian sepanjang sekitar 1 km lebih, karena hingga siang ini gerbang tol yang sudah dibuka ini baru 4 gerbang tol. Hal ini dikarenakan 3 gerbang tol lainnya ini masih terlihat cukup rusak, sehingga pihak petugas ini masih belum membuka gerbang tol 3 lainnya. Kemudian dari antrian kendaraan ini juga bisa dilihat bahwa didominasi oleh kendaraan individu, truk angkutan barang, dan juga bus angkutan penumpang. Selain itu nantinya juga kami akan terus mengupdate Zila dan juga pemirsa terkait apa penyebab pasti dari kecelakaan yang terjadi di gerbang tol Ciawi 2. Kembali ke Anda. Baik Hamzah, selain ini kan tadi Anda bilang bahwa hanya ada beberapa gerbang tol yang berfungsi begitu ya. Apakah ada rekayasa lalu lintas yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mengatasi atau meminimalisir antrian kendaraan yang melewati gerbang tol Ciawi 2 ini? Baik Hamzah, apakah Anda bisa mendengar suara saya? Baik pemirsa, itu dia tadi yang dilaporkan oleh rekan kami, jurnalis iNews Hamzah Hasibuan di lokasi, tepatnya di gerbang tol Ciawi 2 di Bogor, Jawa Barat, di mana saat ini polisi masih melakukan tempat kejadian perkara, di mana tadi juga kalau kita lihat sebelumnya dalam laporan dari Hamzah sendiri itu kita lihat ada beberapa gambar begitu yang digambar, dan juga tadi juga sudah melakukan beberapa penanganan atau penghitungan melalui alat untuk melihat penyebab pasti dari kecelakaan maut. Karena kalau tadi dijelaskan juga Polri
Ini juga telah menurunkan tim Traffic Accident Analysis untuk olah TKP kecelakaan maut di gerbang tol Ciawi. Di mana tadi dimulai pada pagi hari tadi, begitu hingga saat ini yang nantinya hasil dari olah TKP ini juga akan dijelaskan. Dan tadi juga disebutkan oleh Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri, yaitu Brigadir Jenderal Polisi Trunoyudo Wisnu Andiko, menjelaskan bahwa tim TAA Korlantas dan Polda Jawa Barat juga akan memastikan telah melakukan olah TKP pada pagi hari ini beserta tim petugas dari Jasara Harja. Dan ini juga tadi dijelaskan bahwa telah menyebabkan 8 orang meninggal dunia dan sisanya ini dirawat di rumah sakit di RSUD Ciawi, di mana mereka terdiri dari luka berat dan juga luka ringan. Kita akan kembali menyapa Hamzah yang ada di sana. Hamzah, apakah bisa mendengar suara saya saat ini? Ya, terdengar dengan jelas, Zila. Baik. Seperti tadi sempat ada kendala begitu. Hamzah, kalau tadi Anda menjelaskan bahwa hanya ada beberapa gerbang tol yang dibuka, apakah polisi melakukan rekayasa lalu lintas untuk meminimalisir antrian panjang di gerbang tol Ciawi 2 di Bogor ini? Ya, Zila, terkait dengan rekayasa lalu lintas, kami sempat berbincang dengan petugas kepolisian maupun petugas keamanan yang ada di gerbang tol. Karena ini kan antrian sudah mencapai sekitar 1 km, namun pihak petugas kepolisian dan juga jasa marga ini masih belum memberlakukan rekayasa lalu lintas apapun, seperti mengalihkan kendaraan roda 4 ke gerbang tol lainnya. Namun hingga saat ini kami juga masih terus memantau apakah nantinya jika antrian semakin panjang, pihak kepolisian dan jasa marga akan melakukan rekayasa lalu lintas lainnya. Namun hingga saat ini kami memantau bahwa antrian sepanjang 1 km lebih ini masih terkontrol karena 4 gerbang tol dari gerbang tol Ciawi 2 ini yang mengarah ke Jakarta masih terus beroperasi secara normal. Selain itu, petugas juga membantu proses tap dari kartu e-money ataupun proses pembayaran di gerbang tol ini sehingga proses pembayaran ini menjadi lebih cepat. Selain itu, nantinya kami juga akan selalu memantau, Zila dan juga pemirsa, apakah rekayasa lalu lintas lainnya seperti pengalihan arus lalu lintas ataupun penutupan akan berlanjut lagi. Hingga saat ini masih ada sekitar 4 gerbang tol yang sudah dibuka oleh petugas dari 7 total gerbang tol yang ada di gerbang tol Ciawi 2 ini, Zila. Lalu Hamzah, salah satu korban yang mengalami luka berat adalah supir truk pengangkut galon air mineral ini begitu ya. Apakah sudah ada informasi mengenai kondisi dari supir truk ini seperti apa agar bisa dimintai keterangan mengenai penyebab pasti dari kecelakaan ini? Ya, Zila, itu juga sempat menjadi pertanyaan kami kepada Kakor Lantas dan juga Kapolda Jawa Barat. Namun pihak kepolisian ini masih melihat situasi dan kondisi dari supir tersebut karena untuk melakukan pemeriksaan ataupun meminta keterangan dari supir yang membawa mobil truk pembawa galon ini masih belum dimungkinkan karena masih dirawat di RSUD Ciawi hingga saat ini. Nantinya pihak kepolisian ini juga akan terus mengupdate data dari supir sehingga ini bisa diolah untuk memastikan apa penyebab pasti dari kecelakaan yang terjadi di gerbang tol Ciawi 2 karena masih banyak faktor yang memungkinkan dari kecelakaan yang terjadi ini. Bisa saja faktor pengemudi yang mengantuk ataupun proses pengereman yang gagal karena itu supir ini juga masih akan dimintai keterangan. Namun hingga saat ini kami masih belum menerima data dari kepolisian terkait dengan keterangan yang diberikan oleh supir tersebut, Zila. Baik, berarti untuk update-nya kapan akan disampaikan hasil dari olah TKP ini, Hamzah? Ya, Zila, terkait dengan hasil olah TKP hingga saat ini masih belum bisa disampaikan karena hingga waktu kami melaporkan saat ini, Zila, pihak kepolisian dan juga jasa marga ini masih terus melakukan olah TKP di mana tanda-tanda putih dari cat semprot yang ada di jalan menuju ke gerbang tol Ciawi 2 ini juga masih dilakukan ataupun masih direkam oleh alat Traffic Accident Analysis yang nantinya pihak kepolisian ini akan terus melakukan perekaman secara 360 derajat. Kemudian nantinya pihak kepolisian akan menggunakan rekaman tersebut sebagai data untuk mengolah dan mencari tahu apa penyebab pasti dari kejadian kecelakaan yang ada di gerbang tol Ciawi. Bisa dilihat, Zila, bahwa di sini merupakan salah satu gerbang tol yang terdampak cukup parah karena
di sini ada tanda-tanda dari cat semprot yang diberikan oleh petugas kepolisian, kemudian ada juga kehancuran dari beton yang menjadi pembatas di gerbang tol Ciawi 2 ini. Ini bisa dilihat kerusakannya cukup parah. Sebelumnya pada pagi hari tadi saat kami hadir di gerbang tol Ciawi 2 ini juga pihak Jasa Marga dan juga kepolisian melakukan bersih-bersih karena puing-puing dari beton, besi dan juga kabel yang biasanya terpasang di gerbang tol ini sempat berhamburan ke tengah jalan. Kemudian saat ini pihak Jasa Marga dan kepolisian sudah berhasil melakukan proses pembersihan ataupun sterilisasi sehingga proses olah TKP bisa dilanjutkan. Ini merupakan salah satu tiang, Zila dan juga pemirsa, yang terdampak cukup parah karena menurut tadi tanda-tanda dari cat semprot yang diberikan oleh pihak kepolisian, tiang ini cukup jauh namun terdampak cukup parah. Hal ini menunjukkan bahwa kendaraan yang terlibat cukup banyak, yaitu 6 kendaraan, dan diduga kecepatan dari kendaraan truk yang mengangkut galon yang terlibat dalam kecelakaan ini mungkin cukup kencang. Namun terkait dengan kecepatan dan lain sebagainya, ini pihak kepolisian masih belum memberikan rilis resmi. Hal ini dikarenakan proses olah TKP yang dilakukan oleh pihak kepolisian ini masih terus berlangsung. Zila. Baik Hamzah, kita akan tunggu bagaimana update-nya nanti, perkembangan dari lokasi dan juga hasil dari olah TKP yang dilakukan oleh pihak kepolisian dan juga Jasara Harja. Terima kasih Hamzah Hasibuan atas laporan Anda langsung dari gerbang tol Ciawi 2 Bogor, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali, tetap semangat. Ya, dan pemirsa, usai sudah breaking news kali ini, selanjutnya Anda menyaksikan program iNews Siang bersama rekan Arlista Hadi. Saya Fazilah Indonesia pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.